Assalamualaikum sahabat. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami kisah inspiratif Abu Ubaidah bin Jarrah, sang pemegang amanah. Ikuti perjalanan seorang sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena kejujurannya yang tak tergoyahkan, keberanian di medan perang, dan kepemimpinannya yang bijaksana. Dari medan pertempuran Badar hingga penaklukan Yerusalem, Abu Ubaidah adalah teladan dari segala sisi. Mari kita temukan bersama nilai-nilai luhur yang bisa kita petik dari kisah hidupnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Abu Ubaidah bin Jarrah, yang nama aslinya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan masuk surga. Beliau dikenal sebagai Aminul Ummah, atau pemegang amanah umat, karena kejujuran, integritas, dan kepercayaannya. Kisah hidupnya adalah contoh teladan yang kaya akan nilai-nilai moral dan spiritual, yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Abu Ubaidah lahir pada tahun 583 Masehi di Mekah. Dia berasal dari suku Quraisy dan merupakan salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menyebarkan ajaran Islam, Abu Ubaidah adalah salah satu dari 8 orang pertama yang menerima Islam. Abu Ubaidah adalah seorang pejuang yang gagah berani dan memiliki peran penting dalam banyak pertempuran besar dalam sejarah Islam, termasuk Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Perang Badar. Pada pertempuran ini, Abu Ubaidah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Meskipun menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar, ia tetap teguh dan menunjukkan keteguhan imannya. Perang Uhud. Dalam pertempuran ini, Abu Ubaidah menjadi salah satu pelindung Nabi Muhammad SAW ketika pasukan Muslim mengalami kekalahan sementara. Ia dengan berani melindungi Nabi dari serangan musuh. Perang Khandaq. Abu Ubaidah juga berperan dalam menggali parit di sekitar Madinah untuk melindungi kota dari serangan gabungan musuh. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah diangkat menjadi salah satu pemimpin pasukan Muslim di Syam, Syria. Kepemimpinannya yang bijaksana dan adil membuatnya dihormati oleh kawan maupun lawan. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling dihormati dan dikenal karena kejujurannya serta kepemimpinannya yang bijaksana. Ayahnya bernama Abdullah bin Jarrah. Ia berasal dari golongan kaum Quraisy, tepatnya suku Al-Harith bin Fihr. Abu Ubaidah memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Salah seorang sahabat Rasul dan periwayat hadis terkenal, Abdullah bin Umar, pernah bercerita tentang keutamaan sifat dari Abu Ubaidah. Ada 3 orang Quraisy yang sangat bersih wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu. Bila berbicara mereka tidak pernah dusta. Dan, apabila orang berbicara, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah menjadi orang kepercayaan Rasulullah dan para sahabat. Sifat kejujurannya pun membawa kepercayaan Abu Bakar untuk menunjuk Abu Ubaidah sebagai penjaga Baitul Mal. Setiap umat ada penjaga amanahnya dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Diriwayatkan dari Malik Yakub bin Sufyan Al-Fawasi dan Nasai dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, mereka berkata, utuslah bersama kami seorang laki-laki terpercaya, sangat terpercaya. Para sahabat yang mendengar hal itu berharap mendapat kehormatan untuk disebut namanya,
Lalu Rasulullah berkata, "Bangunlah Abu Ubaidah bin Jarrah." Abu Ubaidah pun bangun dan mendengar Rasulullah berkata, "Ini adalah kepercayaan umat ini." Sebagai seorang yang dipercaya dan mampu menjaga amanah, Abu Ubaidah pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Perang Badar. Ia pun berani menyusup di antara barisan para musuh dan berhasil mengalahkan mereka. Hingga suatu ketika, Allah membuatnya harus berhadapan dengan ayah kandungnya, Abdullah bin Jarrah, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Sebelumnya, Abu Ubaidah sudah berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya. Namun, sang ayah terus mengejarnya meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan beliau. Hingga pertarungan pun tidak terelakkan dan Abu Ubaidah pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Ia pun merasa sedih saat itu, namun rasa sedihnya lebih disebabkan oleh keadaan kafir sang ayah di akhir napasnya. Demi menegakkan amanat Allah dan Rasul-Nya, Abu Ubaidah terpaksa membunuh ayahnya. Peristiwa itulah yang kemudian diabadikan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah, ayat 22. "Engkau, Muhammad, tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung." Kisah-kisah di atas tersebut membuatnya menjadi orang kepercayaan dan orang yang dicintai Rasulullah. Kecintaan Rasulullah pada Abu Ubaidah pun termaktub dalam kisah yang diriwayatkan dari seorang panglima perang, Amr bin Al-As. Ia berkata, Rasulullah pernah ditanya, "Siapakah orang yang lebih engkau cintai?" Dijawab dengan Rasulullah, "Aisyah." Kemudian ditanyakan lagi siapa yang dicintai Rasulullah dari golongan laki-laki hingga dijawab, Abu Bakar. Lalu ditanyakan lagi, kemudian siapa? Beliau pun menjawab, dia adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah dikenal karena kejujurannya yang tak tergoyahkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, "Setiap umat memiliki seorang yang paling terpercaya, dan orang yang paling terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Hadis riwayat Bukhari. Salah satu kisah yang menonjol adalah ketika Abu Ubaidah diutus oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan zakat dari suku-suku di Bahrain. Ia kembali dengan harta yang banyak, namun tetap menjaga integritasnya dan menyerahkan semua harta tersebut, tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Panglima tentara Islam di wilayah timur, yaitu Khalid bin Walid ditugaskan untuk membantu Panglima tentara Islam di wilayah barat, yakni Abu Ubaidah. Keduanya bahu-membahu membebaskan negeri Syam dari cengkeraman Romawi. Kerjasama keduanya berhasil mengusir pasukan Romawi dari negeri para Anbiya tersebut. Abu Ubaidah tercatat sebagai salah seorang panglima besar yang dimiliki umat Islam. Keberhasilannya sebagai seorang panglima tidak membuatnya menjadi ujub dan takabur. Sebaliknya, malah membuatnya semakin zuhud dan rendah hati. Pujian dan penghormatan yang diberikan pasukan dan rakyatnya semakin membuat hatinya ciut dan kecut. Ia meyakinkan rakyatnya bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang lebih baik iman dan ketakwaannya kepada Allah dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ketika Perang Uhud, Abu Ubaidah menolong Nabi Muhammad yang terkena lemparan musuh berupa serpihan besi hingga melukainya.
Ia mencabut serpihan besi tersebut satu persatu dengan giginya, sehingga dua giginya tanggal. Pada saat itulah Abu Ubaidah bin Jarrah mendapat gelar Amin al-Ummah, artinya kepercayaan umat, dari Nabi Muhammad. Abu Ubaidah mengikuti semua peperangan bersama Nabi. Ia mendapat julukan Al-Qawi Al-Ami, yaitu yang kuat yang terpercaya. Abu Ubaidah diangkat sebagai panglima oleh Umar bin Al-Khattab. Pada suatu hari, Umar bin Khattab berkunjung ke rumah Abu Ubaidah. Betapa kagetnya beliau karena rumahnya tidak ada barang berharga. Khalifah Umar berkata, "Ambillah sedikit harta untuk dirimu." Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, harta inilah yang membuat kita tidak bisa enak tidur." Tak lama setelah Khalifah Umar berkunjung, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sakit keras. Sakit tersebut menyebabkan Abu Ubaidah wafat. Ketika Khalifah Umar sedang sibuk menangani persoalan pemerintahan, ia sangat terkejut dengan berita wafatnya Abu Ubaidah. Ia sangat kehilangan hingga air mata dukanya menetes. Kemudian Umar bin Khattab berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan rahmatnya kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah wafat pada tahun 639 Masehi akibat wabah penyakit yang melanda wilayah Syam. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam, namun juga meninggalkan warisan berupa teladan kejujuran, kepemimpinan, dan ketakwaan yang abadi. Semoga kisah inspiratif Abu Ubaidah bin Jarrah, sang pemegang amanah, memberikan kita semua pelajaran berharga tentang kejujuran, keberanian, dan kepemimpinan. Jika kamu terinspirasi oleh video ini, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah tentang bagian mana dari kisah Abu Ubaidah yang paling kamu sukai. Dan tentunya, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Teruslah mencari inspirasi dari tokoh-tokoh hebat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, menjadi pemegang amanah dimulai dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.